Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Zuni. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 4. Sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran yang kelima. Untuk sekolah dasar kelas 5 SD. Adapun kompetensi dasar antara lain muatan mata pelajaran SPDP 3.4 memahami properti tari daerah 4.5 memperagakan penggunaan properti tari mata pelajaran bahasa Indonesia 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan kesenangan. 4.6 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Mata pelajaran IPA 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. 4.2 menyajikan teks organ peredaran darah pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran antara lain yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam gangguan peredaran darah manusia dengan benar setelah mengamati video tentang penyakit peredaran darah pada manusia. 2. Peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi kesehatan dengan tepat setelah mengenali tentang nama, penyakit, dan penyebab gangguan peredaran darah. 3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian properti tari dengan tepat setelah mengamati video tari. 4. Peserta didik mampu menganalisis properti tari dengan benar setelah mengamati contoh gerakan tari menggunakan properti. 5. Peserta didik mampu memahami pantun dengan benar setelah mengamati video yang disajikan oleh guru. 6. Peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri pantun dengan lengkap setelah memahami pantun yang disajikan oleh guru. 7. Peserta didik mampu menulis pantun berbalas dengan teman secara kreatif dengan kegiatan bereksplorasi membuat pantun. Perhatikan video tentang gangguan organ peredaran darah di bawah ini. Media pembelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal.
Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah.
Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Ya, demikian tadi video pembelajaran tentang gangguan-gangguan peredaran darah pada manusia. Ayo berlatih. Berdasarkan video yang disajikan tadi, sebutkan gangguan organ peredaran darah pada manusia. Tulislah dalam kolom di bawah ini. Coba sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah manusia. Apakah gerakan-gerakan bela diri dan tarian dapat memperlancar peredaran darah? Menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang digunakan lebih indah. Dalam menari, kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada tema sebelumnya, kamu sudah mengenal tentang properti tari. Coba kamu cari tentang pola lantai dan properti tari. Tahukah kalian apa properti tari itu? Untuk menjawabnya, maka kalian bisa melihat video pembelajaran yang akan ditayangkan. Kabar anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari juga merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Properti tari juga berfungsi sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan, dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari. Contohnya, selendang yang sering digunakan pada tari dari Betawi dan dari Minangkabau. Properti tari dapat bermacam-macam jenisnya. Properti tari dalam bentuk senjata antara lain pedang, keris, tombak, busur, dan anak panah. Properti tari jenis lainnya antara lain topi, topeng, tongkat, lilin, payung, dan kipas. Ya, demikian tadi video tentang properti tari. Properti tari adalah alat yang dibutuhkan dan digunakan dalam suatu tari untuk menambah nilai keindahan sekaligus sebagai media penyampai
Dan pesan tarian, benda yang dapat digunakan untuk melakukan gerak tari antara lain 1. Kipas, 2. Topeng, 3. Selendang, 4. Payung, 5. Piring, 6. Boneka, 7. Keris, 8. Sapu, 9. Tombak. Ayo berlatih. Coba cari tahu kembali tentang properti tari berdasarkan analisis kalian setelah mengamati video pembelajaran dan foto yang sudah disajikan ini. Nama tarinya apa, properti yang digunakannya apa, dan daerah asal tarian. Edo tidak mau sakit-sakitan sehingga di sore hari berolahraga sambil berbalas pantun dengan Udin. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit, jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam burung gagak terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Ya, kita akan mempelajari cara pembuatan pantun dengan baik. Mari kita lihat video cara pembuatan pantun. Hai semua, apa kabar hari ini? Pertama-tama, mari kita simak video satu ini. Yuk! Bos, tadi tuh pantun nasihat. Pandai! Mana tahu? 2, 3 main gasing. Ini kan Jarjit Singh. Kalian tahu apa yang Jarjit lakukan dalam video tersebut? Ya, berpantun. Mari kita pahami pembahasan berikut ini tentang pantun. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis ya. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi video tentang cara pembuatan pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang di dalam teksnya terdapat sampiran dan isi. Ciri-ciri pantun yang pertama, pantun mempunyai bait dan setiap bait pantun terdiri dari 4 baris. 2. Baris pertama dan yang kedua adalah sampiran. Ketiga, baris ketiga dan keempat adalah isi. 4. Satu baris terdiri atas 4-6 kata. 5. Satu baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang keenam, pantun mempunyai saja A, B, A, B, dan A, 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 tidak boleh bersaja A, A, B, B, atau sajak lainnya. Tahukah kamu isi pantun yang diucapkan Udin dan Edo di atas? Tulislah isi pantun di atas. Setelah menulis isi pantun yang diucapkan Edo dan Udin, coba buatlah pantun berbalas dengan temanmu melalui WhatsApp group. Terima kasih telah memperhatikan dengan baik. Sampai jumpa kembali.